menurut saya, poin dari setiap manusia itu, poinnya tuh yang terpenting itu cuman ada 3 gitu. Yang pertama itu adalah dari mana asal manusia itu, dan yang kedua itu. Oke, halo semua. Assalamualaikum Sobat Syair dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel ini. Ya, di video kali ini kita akan coba cari narasumbernya di daerah pelosok, di daerah pegunungan, di salah satu daerah Jawa Timur. Namun supaya kalian gak bosan sambil nungguin saya cari narasumber untuk kita ajak diskusi, kalian bisa sedikit refreshing dari hasil sedikit dokumentasi yang saya siapkan untuk kalian, oke? Oke sobat, ini ceritanya tadi saya juga udah berusaha ya nyari orang di luaran. Kebetulan tadi ada masjid dan saya sempat masuk dan di sana kebetulan ada anak muda 3 orang. Namun tadi lagi apes dan nggak mau diajak diskusi, katanya malu, nggak pede sama kamera. Tapi ini kita masih nggak berusaha karena udah jalan jauh-jauh. Namun kalau tidak dapat narasumber untuk kita ajak diskusi, kayaknya gimana gitu, masa harus gagal ya. Jadi ini kita masih coba ke arah pulang dulu. Rencananya sih mau masuk ke salah satu rumah warga gitu loh. Ya insting aja sih, yang sekiranya ada rumah, sekiranya mungkin ada orang yang bisa mau gitu kita aja diskusi gitu ya, gitu deh. Semoga aja nanti masih dapat ya narasumbernya untuk kita ajak ngobrol-ngobrol. Oke sobat, ini sepertinya kita pulang sudah agak kemalaman ya. Sebenarnya sih masih belum malam ya, ini masih mungkin sekitar jam setengah 4 mungkin. Cuman karena ini bener-bener ada di kawasan pegunungan yang bener-bener pelosok, jadi ini udah bisa dilihat sendiri, kabutnya udah benar-benar gelap. Tapi namun untungnya jalannya masih sangat bagus sih, belum nggak ada jalan yang rusak gitu. Jadi setidaknya itu sangat mempermudah di rute ini gitu. Ya semoga aja ya kita cepat menemukan salah satu rumah penduduk untuk kita bisa cepat merealisasikan obrolan kita yang sekarang ini gitu sih. Ini bisa kalian lihat sendiri, kabutnya benar-benar tebal. Jadi harus benar-benar ekstra hati-hati lewat di sini ini. Oke sobat, ini gak sengaja di perjalanan, ternyata di arah perjalanan ke pegunungan yang lagi kita tuju tadi, ada sebuah, kalau saya sih bilangnya asta ya. Cuman kalau di sini mungkin lebih dibilang puju gitu istilah di sini. Apa sih itu? Jadi mungkin kurang lebihnya itu apa tuh namanya? Asta dari salah satu ulama zaman terdahulu gitu mungkin. Ya sekalian aja sih karena kita kebetulan lewat, sekalian kita mampir. Akan saya tunjukin seperti apa tempatnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ini sobat syair, lokasinya ya masih cukup terawat sih. Masih cukup bersih, dan saya lihat juga ini ya, ada taburan bunga gitu, masih masih segar gitu. Berarti
bisa dibilang masih lumayan, bisa dibilang masih sering ada peziarah ke sini. Nah, ini sekalian saya kasih tunjukkan identitas dari Puju tersebut. Ini saya bacakan, Pasarean Puju Harum. Jagalah kebersihan, keindahan, kesopanan. Ya, seperti itu sih. Jadi karena kita kebetulan lewat, sekalian kita mampir, itu aja sih. Oke, sobat saya, terima kasih buat kalian yang masih setia nonton sampai saat ini. Dan akhirnya ini saya juga ketemu sama temen yang bisa kita ajak diskusi. Salah satu penduduk di daerah apa ini, Mas? Wonokusumo, Mas. Wonokusumo, ya, di daerah Wonokusumo. Mungkin saya perkenalkan dulu ya, Masnya ini sama kalian, dengan siapa, Mas? Fajar, Mas. Fajar. Mas Fajar sekarang umur berapa, Mas? 24 tahun. 24. Oke, jadi beliau namanya Mas Fajar, dan Mas Fajar ini sekarang usianya 24 tahun. Nah, mungkin karena kita memang bener-bener mendadak ya ketemunya. Kebetulan tadi kita gak sempet ngerekam pas kita ketemu sama Mas Fajar, karena posisi sekarang juga lagi hujan. Cuman untungnya Mas Fajar mau kita ajak diskusi. Sekalian ini kita langsung on di kamera. Sekalian juga mungkin saya mau jelaskan dulu tema channel kita itu seperti apa gitu. Nah, jadi gini, Mas Fajar, saya tuh punya channel yang saya kelola. Konten dari channel kita itu temanya di tema agama, seperti itu. Nah, namun tema agama yang saya angkat itu adalah topik-topik seperti topik makrifat, terus topik tasawuf, seperti itu. Cuma saya kemas dengan bahasa yang seringan mungkin, seperti itu, dengan tujuan agar pembahasannya itu bisa dan mudah dimengerti gitu sama audiens gitu, Mas Fajar. Mungkin karena sekarang ini waktunya juga udah hampir maghrib, kita juga sedang ngejar cahaya di sini biar gak gelap-gelap amat. Mungkin untuk pembukaan nih, yang ingin saya tanyakan sama Mas Fajar pertama ini, sudah familiar nggak ya Mas Fajar ini dengan istilah-istilah makrifat, tasawuf? Itu sudah familiar atau mungkin masih asing sama tema-tema seperti itu? Ya, kalau untuk saya sendiri itu familiar, Mas. Oke, baguslah, karena Mas Fajar di sini kebetulan juga sudah familiar sama topik itu, mungkin bisa sedikit nyambung ya. Misalkan kita ajak diskusi perihal topik itu gitu kan. Nah, jadi jika Mas Fajar memang udah sedikit familiar sama topik tersebut, sejauh apa sih pengetahuan Mas Fajar tentang topik-topik yang seperti itu gitu? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, secara ringan, atau gimana gitu, sesuai pengetahuan Mas Fajar sendiri, seperti itu. Ya, gimana ya, Mas? Untuk saya sendiri itu kurang memahami, masih cuma pernah dengar gitu. Iya. Oke, jadi mungkin di sini kesimpulannya, kalau dari yang saya tangkap, Mas Fajar ini untuk istilahnya sendiri, kata makrifat, tasawuf, ya udah nggak asing di telinga gitu. Tahu kalau itu memang salah satu topik-topik yang ada di Islam gitu. Mungkin sebatas itu aja ya, Mas, kalau saya ya betul. Jadi sebatas itu aja sih mungkin yang dimaksud Mas Fajar. Taunya sama tadi sudah familiar, ya cukup tahu ke istilahnya itu udah nggak asing di telinga, seperti itu. Oke, atau mungkin saya juga punya pertanyaan seperti ini ya sama Mas Fajar. Sejauh ini Mas Fajar sebagai seorang muslim gitu, sejauh apa mendalami perihal keilmuan agama gitu, mungkin di luar dari kewajiban kita yang memang udah jadi kewajiban, seperti misalkan rukun Islam ya, seperti syahadat, sholat, puasa, zakat, dan lain-lain itu.
Nah, mungkin selain itu Mas Fajar juga punya pendalaman-pendalaman tersendiri di umur yang 24 ini perihal pengetahuan-pengetahuan agama seperti itu. Bisa langsung dijawab? Oke, Sobat Syair, mohon maaf. Jadi kayaknya Mas Fajar ini sedikit agak malu-malu sebenarnya. Tapi memang saya bikin kontennya senatural mungkin seperti ini karena saya nggak pengen konten ini dibuat-buat gitu. Jadi biar kalian juga di sana tahu gitu kalau narasumber yang kita dapatkan ini memang bukan dari rekayasa atau apa gitu. Jadi yang saya harapkan di konten kita ini setiap narasumber itu menjawab dengan sejujur-jujurnya mungkin dari kata hati mereka, dari pengalaman mereka seperti itu. Mungkin seperti ini ya. Kalau dari respon Mas Fajar di sini kan mungkin beliau kurang fasih untuk menjelaskan perihal seperti apa sih pengalaman-pengalaman spiritualnya, pengalaman-pengalaman tentang kehidupan keagamanya itu gitu loh. Atau gini aja, mungkin saya bakal ngasih kesempatan sama Mas Fajar untuk Mas Fajar bertanya gitu sama saya. Siapa tahu dengan diskusi ini itu bisa jadi tambahan ilmu juga buat Mas Fajar ke depannya. Mungkin akan saya balik seperti itu sekarang. Nah, oke Mas Fajar, mungkin seperti ini ya. Saya kan juga hobi nulis syair yang dimana syair itu temanya juga tema perihal makrifat, terus perihal tasawuf, intinya perihal keilmuan, pengenalan kepada Allah gitu, perihal agama gitu. Nah, di sini saya mau ngasih kesempatan sama Mas Fajar untuk mungkin memilih dari beberapa syair yang udah sempat saya tulis, dan mungkin Mas Fajar di situ ingin, jadi kan dari beberapa syair itu kadang maknanya masih belum saya tulis dengan secara jelas gitu. Tapi saya rangkai dengan kata-kata yang sekiranya dibaca itu manis, nyaman dibaca, namun mungkin tidak banyak penjelasan di situ seperti itu. Nah, di sini saya mau ngasih kesempatan sama Mas Fajar untuk bisa memilih salah satu dari syair saya, dan di sini saya juga bakal ngasih penjelasan makna dari syair yang saya tuliskan itu gitu. Ini mungkin bisa dipilih dulu dari syair-syair yang pernah saya tulis. Oke, di sini Mas Fajar udah nentuin syair mana yang pengen dia bacakan dari saya. Di sini saya langsung bacakan aja biar nggak lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 3 poin kehidupan. Dari mana asalmu? Dari Allah. Apa tujuan kelahiranmu? Melaksanakan tugas Allah. Kemana tujuanmu? Kembali ke asalku, yaitu Allah. Sifat fana dunia ini telah membuat hijab pembatas antara kamu dan Allah. Seakan pikiranmu dibolak-balik. Kamu mengejar dunia ibarat orang haus akan minum. Padahal haus dahaga duniamu sungguh tercukupi saat kamu kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungkan itu. Oke, jadi ini kita terpaksa pindah posisi karena di luar udah gelap. Jadi sekarang kita pindah ke rumah Mas Fajar seperti itu. Nah, tadi saya udah bacakan syair itu. Nah, sekilas dari yang saya bacakan itu ada yang dimengerti nggak sama Mas Fajar? Atau masih ada poin-poin tertentu yang saya bacakan itu belum mengerti penjelasan atau maknanya seperti itu? Ya itu yang pertama kan, dari mana asalmu? Dari Allah. Itu untuk maksudnya gimana itu? Sebenarnya syair yang tadi saya bacakan itu, iya betul. Jadi sebenarnya syair yang saya bacakan itu tadi bisa dibilang udah dengan kata-kata yang ringan sih. Namun mungkin di sini punya makna
yang lumayan dalam gitu kalau kita hubungkan sama makrifat itu sendiri gitu. Cuman kalau saya bisa menyimpulkan makna keseluruhan dari syair yang saya bacakan ini, mungkin kesimpulan simpelnya itu seperti ini. Sebenarnya poin manusia itu, kalau menurut saya, poin dari setiap manusia itu, poinnya tuh yang terpenting itu cuman ada 3 gitu. Yang pertama itu adalah dari mana asal manusia itu, dan yang kedua itu tujuan kelahiran manusia itu sebenarnya hakikatnya apa gitu, dan kemana tujuan terakhirnya gitu. Jadi sebenarnya dari 3 poin ini sebenarnya kan kalau bahasanya sangat sederhana sekali ya, sangat sederhana sekali. Dari mana asalmu, apa tujuan manusia itu diciptakan, dan kemana tujuan akhirnya, seperti itu. Sebenarnya sangat ringan sekali bahasa ini gitu. Namun sebenarnya kalau kita mau mengkaji secara dalam dari 3 poin kata-kata ini, dari 3 poin tersebut, itu mempunyai hakikat seperti itu. Nah, jadi inti dari syair yang saya bacakan tadi itu ada dari 3 poin tersebut seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi penjelasan yang singkat yang bisa saya jelaskan dari syair yang pernah saya tuliskan itu, Mas Fajar gitu. Sebagai tambahan informasi aja dari setelah saya menjelaskan syair ini. Kenapa sih sebenarnya saya mengangkat tema-tema seperti ini gitu, tema perihal pengenalan kepada Allah gitu. Karena dari apa yang saya pelajari selama saya hidup sampai sekarang saya umur 32 tahun, dan saya adalah tipikal orang yang sangat tertarik untuk mengkaji keilmuan agama gitu. Dari saya dulu proses nyantri di pesantren, sampai akhirnya saya terus berusaha tanya sini tanya situ, dan saya juga belajar dari narasumber yang saya anggap beliau bisa memberikan pencerahan perihal agama gitu. Jadi sebenarnya memang ada tugas inti kepada manusia, kepada hamba Allah gitu, maksudnya kepada kita, bahwa sebenarnya tugas utama manusia itu yaitu adalah harus kenal sebenarnya kepada Allah gitu. Namun topik itu saya merasa sangat tenggelam gitu di masyarakat, sangat tenggelam gitu. Nah, biasanya topik-topik pengenalan Allah ini itu banyak diangkat di tema-tema pengajian atau kajian yang bertemakan makrifat, tasawuf gitu. Nah, jadi topik tersebut memang diangkat sih, tapi kebanyakan di kalangan tertentu seperti itu. Di kalangan tertentu karena mungkin berhubungan sama makom-makom tertentu, itu yang biasanya dikenal sama orang gitu. Dan biasanya juga yang terdengar di masyarakat kalau kita udah ngomong perihal makrifat atau tasawuf atau yang semacamnya itu biasanya dikenal dengan topik-topik yang sedikit berat kan, seperti itu kan. Pernah nggak ngerasa seperti itu? Biasanya kalau kita ngomong makrifat, tasawuf, kayaknya topiknya udah kayak topik yang tinggi banget gitu kan, kayaknya spiritual yang tingkat tinggi gitu kan. Nah, ya di situ sih yang menjadi ganjalan pada saat itu pada saya gitu loh. Padahal topik makrifat ini adalah topik inti yang harusnya diperkenalkan kepada masyarakat seperti itu. Ya, itu sih Mas Fajar. Mungkin kalau kita ngomongin topik-topik seperti ini nggak bakal ada habisnya gitu. Cuma mungkin setiap dari narasumber itu ya saya batasi aja sih, saya batasi obrolannya seperti itu. Tapi dari kesempatan yang sedikit ini saya harap ini sudah bisa membekas ya di hati Mas Fajar tentunya gitu loh. Barangkali suatu hari suatu saat Mas Fajar bisa dipertemukan lagi sama perantara-perantara yang lain gitu. Karena kalau dalam keyakinan saya, hidup itu kan dari kuasa Allah gitu loh. Saya selalu percaya
akan ada kuasa Allah di kehidupan selanjutnya seperti itu. Semoga dari diskusi yang sedikit ini itu bisa menjadi manfaat sama saya juga sama Mas Fajar gitu. Barangkali dengan membuka diskusi yang seperti ini, hati Mas Fajar ke depannya bisa lebih terpancing lagi untuk belajar lagi lebih banyak tentang yang dimaksud, pengetahuan-pengetahuan, kenal gitu kepada Allah gitu kan. Ya itu aja sih. Saya sangat terima kasih banyak sama Mas Fajar yang udah nemenin saya diskusi kali ini. Dan ya untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Untuk kalian yang suka sama video dan channel ini, jangan lupa di like dan subscribe. And sampai jumpa di next video. Assalamualaikum Sobat Sair.